Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Dwi Saputra dari SI 18B. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas formatif dengan mata kuliah RPL dengan dosennya Bapak Ahmad Husyairi MKom dengan judul spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Rencana kegiatan pembelajaran. Capaian pembelajaran pertemuan mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Materi pembelajaran, atribut software requirement specification atau SRS. Kriteria untuk penilaian, pemahaman mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Baik, kita masuk objektivitas SRS. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Specification atau SRS adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Kedua, suatu SRS harus mencantumkan tentang deskripsi dengan lingkungannya, mencakup antarmuka untuk perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan pemakai. Dokumentasi dan objektif SRS. SRS bisa terdiri dari banyak dokumentasi yang saling melengkapi. Suatu SRS harus dapat 1. Menguraikan definisi masalah. 2. Menguraikan masalah dengan tepat dengan cara yang tepat pula. Objektif SRS 1. Persetujuan kerja dengan pelanggan. 2. Daftar kebutuhan teknis yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Syarat pembentukan SRS. Syarat untuk pembentukan SRS yang pertama, mudah diidentifikasi. 2. Diuraikan dengan jelas, simpel, sederhana, dan concise atau jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, bisa divalidasi dan bisa dites, tes reliable, tes accessible. Yang keempat, mampu untuk ditelusuri kembali atau traceability. Selanjutnya yang harus dihindari ketika pembentukan SRS. Hindari hal-hal berikut saat pembentukan SRS. Yang pertama, overspecification atau penjelasan berlebih dan berulang hingga menjadi tidak jelas. 2. Tindakan uncertainty. 3. Ambiguity dalam kata atau kalimat. 4. Menuliskan mimpi-mimpi, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Fungsi dan non-fungsi SRS. Dalam suatu SRS ada dua aspek yang harus bisa dilihat. Yang pertama, fungsi. Menjelaskan fungsi dari perangkat lunak. Digunakan untuk apa, untuk keperluan apa, sifat lunak dan tatanya. Yang kedua, non-fungsi. Yaitu yang pertama, yang A, dependability. Yang ada reliability, maintainability, security, dan integrity. B, ergonomic, dan C, performance, D, constraint. Untuk atribut SRS, yang pertama benar atau correct. Jika salah, incorrect, artinya spesifikasi yang ditulis adalah bukan yang diinginkan. Yang kedua, tepat atau presisi, berpengaruh pada hasil perancangan dan pembuatan software requirement design atau SRD. Yang ketiga, unambiguity, setiap permintaan harus punya suatu interpretasi atau hanya ada satu arti dalam satu kalimat. Yang keempat, lengkap atau komplit. Lengkap jika dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dokumen membuat tabel isi, nomor halaman, nomor gambar, nomor tabel, dan sebagainya. B. Tidak ada bagian yang hilang, to be defined, yaitu tulisan yang akan didefinisikan kemudian. 4. Bisa diverifikasi, verifiable, bisa diperiksa dan dicek kebenarannya. Setiap kebutuhan selalu dimulai dengan dokumen yang bisa diperiksa. 6. Konsisten. Nilai-nilai kebutuhan harus tetap sama baik dalam karakteristik maupun spesifikasi. Misalnya diminta A, tetap ditulisnya A. Yang ketujuh, understandable, dapat dimengerti oleh pemrogram.
analisis sistem atau sistem engineer. 8. Bisa dimodifikasi atau modifiable, bisa diubah-ubah dan pengubahannya sangat sederhana tetapi tetap konsisten dan lengkap. 9. Dapat ditelusuri atau trackable, jika ditelusuri harus tahu mana bagian yang diubah. 10. Harus dapat dibedakan bagian what, bagian spesifikasi, dan how, bagaimana yang menjelaskan bagaimana menjelaskan what tadi. 11. Dapat mencakup dan melingkupi seluruh sistem. 12. Dapat melingkupi semua lingkungan operasional, misalnya interaksi fisik dan operasional. 13. Bisa menggambarkan sistem seperti yang dilihat oleh pemakai. 14. Harus toleran, bisa menerima terhadap ketidaklengkapan, ketidakpastian, atau ambiguous, dan ketidakkonsistenan. 15. Harus bisa dialokasi dengan sebuah coupling, yaitu hubungan ketergantungan antara dua model yang tidak terlalu erat. Selanjutnya, keterlibatan pengguna. Ada 9 macam orang yang terlibat dalam pembuatan SRS. 1. Yaitu pemakai atau user yang mengoperasikan atau menggunakan produk final dari perangkat lunak yang dibuat. 2. Klien, orang atau perusahaan yang mau membuat sistem yang menentukan. 3. Sistem analis atau sistem engineer yang bisa melakukan kontak teknik pertama dengan klien, bertugas menganalisis persoalan, menerima rekrutmen, dan menulis rekrutmen. 4. Software engineer yang bekerja setelah kebutuhan perangkat lunak dibuat. Dia bekerja sama dengan sistem engineer berdasarkan SRS. Yang kelima, ada programmer, menerima spesifikasi perencanaan perangkat lunak, membuat kode dalam bentuk modul, menguji dan memeriksa tes modul. Yang keenam, ada test integration group. Mereka adalah kumpulan orang yang melakukan tes dan mengintegrasi modul. Yang ketujuh, ada maintenance group. Mereka itu tugasnya memantau, merawat performansi setiap perangkat lunak yang dibuat selama pelaksanaan dan pada saat modifikasi muncul. 80% dari pekerjaannya. Yang ke-8, technical support. Orang yang mengelola atau memanage pengembang perangkat lunak, termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi. 9. Staff dan clerical work, bertugas mengetik, memasukkan data, dan membuat dokumen. Selanjutnya, keberhasilan pengembangan perangkat lunak bisa dilihat dari 10 aspek atau titik pandang, yaitu pertama, ketelitian dari pembuatnya, 2. Kualitas dari spesifikasi perangkat lunak yang dihasilkan, baik jika ada sedikit kesalahan, 3. Integritas, 4. Ketelitian, 5. Proses pembuatan yang mantap, 6. Mudah dikembangkan, 7. Jumlah versi yang tidak banyak, 8. Ketelitian dari model pengembangan yang digunakan untuk meramal atribut perangkat lunak, 9. Efektivitas rencana, tes, dan integrasi, 10. Tingkat persiapan untuk sistem perawat, mempersiapkan pencarian bugs. Berikut ini adalah contoh layout dokumen SRS. Pertama, pendahuluan. Ada tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi, sistematika. Kedua, ada deskripsi umum. Di dalamnya terdapat perspektif, kegunaan, karakteristik, pengguna, batasan-batasan, asumsi, dan ketergantungan. Ketiga, spesifikasi kebutuhan. Pertama, ada kebutuhan fungsional. Di dalamnya terdapat pendahuluan, input, proses, dan output. Kedua, ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada antarmuka pengguna, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka komunikasi. 3, ada kebutuhan performasi. Yang 4 adalah kendala desain. Di dalamnya terdapat standar complaints, perangkat keras. 5, atribut. Di dalamnya terdapat keamanan sistem dan pemeliharaan. Yang ke-6, kebutuhan lain. Di dalamnya terdapat database, pengoperasian, penyesuaian tempat. Berikut ini contoh layout laporan dokumen SRS. Pertama, dari ringkasan eksekutif. Selanjutnya ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, lingkup sistem, terminologi, sistematika dokumen. Terus bab 2 ada deskripsi umum sistem.
terdapat tujuan bisnis, organisasi usulan, prosedur-prosedur usulan, dan bab 3 kebutuhan fungsional. Ada diagram use case, skenario untuk setiap fungsi. Di bab 4 kebutuhan data, ada data masukan, terus dan data laporan-laporan. Bab 5 kebutuhan kualitas data. Bab 6 ada ketentuan dan constraint system. Yang pertama, di dalamnya terdapat perangkat lunak dan tools, infrastruktur, dan di bab 7 yaitu penutup. Berikut adalah daftar pustaka dari materi. Dan sekian, terima kasih dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.